apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Tanpa sebab yang jelas, puluhan orang yang diduga anggota geng motor menyerang toko kelontong di Jalan Karya, Kelurahan Karang Berombak, Kota Medan. Warga korban banjir di Kecamatan Dolok Masihul Serdang Bedagai mulai terserang penyakit diare. Jelang perayaan Tahun Baru Imlek pada 29 Januari mendatang, sejumlah toko pernak-pernik Imlek mulai diserbu warga Tionghoa. Informasi pertama, puluhan orang yang diduga anggota geng motor menyerang sebuah toko kelontong di Jalan Karya, Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan. Seorang penjaga toko luka-luka, sedangkan isi toko dijarah oleh para pelaku. Video peristiwa ini pun viral di media sosial. Kamera pengawas merekam peristiwa penyerangan oleh puluhan pria yang diduga anggota geng motor terhadap sebuah toko kelontong di Jalan Karya, Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan pada Jumat dini hari 17 Januari. Para pelaku cara membabi buta masuk ke dalam toko dan mengejar penjaga toko dan seorang pembeli. Mereka juga merusak kamar tidur penjaga toko dan menganiaya salah satu pekerja hingga terluka di bagian lengan dan kaki. Sejumlah pelaku juga terlihat menjarah isi toko. Pemilik toko sudah melaporkan kejadian ini kepada Polsek Medan Barat untuk diusut tuntas. Tahu juga Pak, kami kan aku dalam posisi lagi tidur Pak. Tiba-tiba aku terbangun, lagi rame-rame orang. Terus Aku mau keluar, langsung digebukin. berapa orang itu Pak? Gak tahu juga, agak sempat Pak, gak sempat lihat orang. Muka pun gak tahu Pak. Gak tahu siapa orangnya. Orang itu datang naik apa Bang? Motor Pak. Ada yang bawa senjata tajam Bang? Gak ada Pak. Nggak ada ya. Gak ada. Berarti Abang sempat dipukuli orang itu ya? Sempat juga Pak. Ada yang luka Bang? Ada juga ini. Ini kaki Sudah buat laporan? sudah. Ada barang-barang yang hilang Bang? Rokok, kayak es krim. Pokoknya agak banyak Pak. Pemilik toko dan korban berharap para pelaku penyerangan dapat segera ditangkap dan mendapat hukuman yang berat sehingga bisa menjadi efek jerah. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. 2 dari 4 orang pria yang terlibat kasus pencurian dengan kekerasan akhirnya ditangkap petugas di kawasan Medan Marelan, Kota Medan. 2 orang lainnya yang merupakan otak pelaku kabur dan masih dalam pengejaran polisi. Mendapat laporan terkait aksi pembegalan yang melibatkan seorang nelayan bernama Iwan Syah Putra, petugas Satuan Reskrim Polres Pelabuhan Belawan menangkap 2 orang masing-masing, Muhammad Wahyu berusia 20 tahun yang bertindak sebagai penadah barang curian dan Muhammad Raihan Koto berumur 24 tahun sebagai pelaku pembacokan. Mereka diamankan di kediaman masing-masing pada Rabu 15 Januari 2025. Akibat peristiwa ini, lengan kiri dan telinga sebelah kiri korban nyaris putus akibat dianiaya pelaku saat terjadi pencurian. Menurut polisi, peristiwa ini terjadi pada hari Senin 13 Januari ketika korban pada pukul 7 pagi melintas di kawasan Medan Belawan seorang sendiri. Memanfaatkan suasana sepi, pelaku Muhammad Raihan Koto dan 2 temannya memepet motor korban. Para pelaku kemudian menganiaya korban hingga terluka. Setelah korban tak berdaya, ketiga pelaku mengambil motor korban dan kabur. Korban yang berlumuran darah mendapat pertolongan dari warga dan membuat pelaporan ke Polres Pelabuhan Belawan. Saat dilakukan penangkapan, kedua pelaku begal melarikan diri dan kini masih dalam pengejaran polisi. Modus pelaku ini, korban sedang menggunakan sepeda motor menuju Belawan Kota. Di tengah jalan, persisnya di depan pelabuhan Bandar Deli, Belawan, dicegat langsung ditebas menggunakan senjata tajam atau parang. Sehingga korban terjatuh dan terluka parah. Kemudian kedua pelaku mengambil sepeda motor milik korban dan juga handphone dan uangnya.
Akibat perbuatan tersebut, kedua pelaku terancam hukuman 20 tahun penjara karena menyebabkan korban mengalami cacat tubuh. Kedua pelaku yang kabur diminta untuk menyerahkan diri atau ditangkap petugas dengan tindakan tegas dan terukur. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis ganja kering di wilayah Sumatera Utara. Ganja seberat 46 kg ini disita dari 5 pelaku yang berperan sebagai kurir narkoba. Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan mengungkap jaringan narkotika jenis ganja kering antar provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Pengungkapan berawal ketika petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan menerima informasi dari masyarakat bahwa salah satu rumah kos di Kecamatan Medan Timur, Kota Medan diduga menjadi gudang penyimpanan narkoba. Setelah dilakukan penyelidikan, petugas menemukan 2 karung besar berisi ganja kering seberat 46 kg yang disimpan di bawah kasur. Polisi juga mengamankan 5 tersangka yang berperan sebagai kurir untuk mengedarkan ganja kering ini di wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Ternyata dari hasil keterangan kami dapatkan bahwa si pelaku MA ini baru saja dari luar daerah masuk ke Medan membawa barang bukti ganja, di mana barang bukti yang kami amankan adalah 46 kilo dalam bentuk ganja kering masih dengan batangnya. Petugas masih melakukan pengembangan kasus ini untuk meringkus pemasok ganja kering yang berasal dari Provinsi Aceh. Kelima pelaku bakal dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara, hukuman seumur hidup atau hukuman maksimal hukuman mati. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Berdalih terlilit kebutuhan ekonomi, seorang ibu rumah tangga asal Tanjung Balai nekat menjadi kurir sabu-sabu. Tersangka berusaha mengelabui petugas dengan menyimpan sabu-sabu di balik pakaian dalam. Elisa Indrayana, seorang ibu rumah tangga berusia 45 tahun warga kota Tanjung Balai, ditangkap petugas Satuan Narkoba Polres Padang Sidimpuan di sebuah loket angkutan umum di kota Padang Sidimpuan. Penangkapan tersebut berawal dari informasi yang didapat petugas akan adanya penyelundupan narkoba ke kota Padang Sidimpuan. Akhirnya di lokasi petugas mengamankan tersangka dari mobil angkutan. Saat dilakukan penggeledahan, petugas mendapati 1 bungkus paket narkoba dengan berat mencapai 49 gram yang disimpan di balik pakaian dalamnya. Tersangka mengaku barang haram tersebut rencananya akan diantar kepada seorang pemesan di kota Padang Sidimpuan. Tersangka mendapat upah uang 1 juta rupiah untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut. Ia mengaku terlilit masalah ekonomi sehingga nekat menjadi kurir narkoba. Petugas kita langsung menyetop mobil yang ditumpangi yang diduga membawa narkoba. Selanjutnya, petugas kita melakukan penggeledahan yang langsung dipimpin oleh KBO dan dilakukan oleh seorang polwan karena pelaku adalah perempuan. Setelah dilakukan penggeledahan, ternyata benar tersangka ada membawa narkoba yang dia simpan di brahanya sebelah kiri. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman seumur hidup. Rizky Ramadan melaporkan dari Padang Sidimpuan.